الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-Isra wal Mi'raj ayatan min ayatillah. Faman amana wa saddaqa faqad nala ridwanallah. Wa man kadzaba faqad 'arada nafsahu li sukhtillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumi liqa'illah, amma ba'd. Yang kita muliakan, kita cintai para habaib dan para alim ulama, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang diberikan kepada kita sehingga pada malam ini kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Harapan kita dengan perkumpulan ini Allah datangkan taufik dan hidayah kepada kita. Allah datangkan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Dan Allah datangkan taufik, kekuatan untuk dapat mengamalkan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nantinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Peristiwa Isra Mi'raj adalah satu peristiwa yang mesti kita terima dengan hati, bukan dengan akal kita. Karena kalau dengan akal menolak peristiwa itu, sebab tidak masuk akal. Mukjizat itu di luar akal. Apabila orang menggunakan akalnya, dia tidak akan beriman dengan Isra dan Mi'raj. Dari Mekah, Masjidil Haram ke Palestina di zaman Rasulullah itu perlu waktu 40 hari. Tetapi Isra itu terjadi kepada Rasulullah SAW hanya hitungan beberapa menit. Di luar akal. Apalagi Mi'raj. Mi'raj itu dari bumi sampai ke langit pertama dengan pesawat yang paling cepat. Itu perlu waktu 5 miliar tahun. Hanya sampai 5 miliar tahun cahaya. Tetapi Mi'raj terjadi kepada Rasulullah sampai pulang ke Mekah di bawah daripada 12 jam. Kalau kita gunakan akal, kita kadang akan beriman dengan Isra Mi'raj. Tetapi yang menghadapi mukjizat Nabi mesti menggunakan hati, menggunakan iman bahwa itu semua adalah ayat tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ada satu peristiwa yang penting yang terjadi sebelum Isra Mi'raj. Peristiwa inilah yang menentukan suksesnya Nabi dalam Isra Mi'raj itu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pada malam itu Rasulullah ini tiduran di Hijr Ismail. Yang suaka Makkah tahu di Hijr Ismail, bundaran. Rasulullah tidur di sana, kiri kanan ada paman beliau Hamzah, sebelahnya ada sepupu beliau Ja'far bin Abi Thalib. Datang Jibril dan Mikail membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibawa Nabi ke tepi sumur Zamzam. Bawa bisa dihiga sumur Zamzam itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta Jibril untuk berbaring. Berabah Jibril. Berabahlah Nabi kita. Setelah Nabi kita berbaring, fasyaqqa sadrah, Jibril itu membelah dada Nabi, dibelah mulai bawah leher sampai ke ari-ari, dibelah. Terbuka isi tubuh Nabi. Nah ini mukjizat lagi, jangan dipikirkan lawan akal. Sedikit pun kada ada darahnya, karena ini operasi mukjizat. Mukjizat. Diambil hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mikail datang dengan bejana dari emas membawa air Zamzam. Dibersihkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibersihkan bukan karena hati beliau kotor, bukan. Tetapi dibersihkan ini adalah untuk memberikan pelajaran kepada kita. Bersihkan hati, kemudian dimasukkan iman dan hikmah ilmu. Hati sudah bersih, ditambah iman, ditambah ilmu, ditutup kembali, sedikit pun kadang meninggalkan bekas di tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan modal hati yang bersih, iman dan ilmu, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukses dalam Isra Mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Imam Al-Ghazali mengatakan, as-salah mi'rajul mu'minin. Sembahyang itu mi'rajnya orang beriman. Kita sembahyang berarti kita mi'raj. Kita naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah sembahyang ini bisa mi'raj ke hadapan Allah? Sangat tergantung kepada sesuatu sebelum sembahyang itu. Apakah sudah bersih hati kita? Apakah sudah ada iman yang cukup dalam hati kita? Apakah ada ilmu hikmah yang cukup dalam hati kita, sehingga sembahyang kita ini bisa menjadi mi'raj, naik ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau hati kita kotor, ilmu tidak cukup, iman lemah, sembahyang kita kadang akan bisa menembus langit yang 7 ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap langit itu ada malaikat yang menjaga amal manusia. Langit pertama ada penjaga, kedua sampai ke-7 ada malaikat-malaikat yang menyeleksi apakah ini amal patut naik kepada Allah atau cukup hanya sampai di situ. Imam Al-Ghazali mengisahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, seorang hamba ini sembahyang, berzikir, macam-macam amal. Malaikat pun naik membawa amal itu. Naik malaikat membawa amal Fulan bin Fulan. Sampai di langit pertama ada malaikat yang menjaga. Amal siapa itu? Ujar pembawa amal, ini amal yang banyak sembahyang, baca Quran, zikir, sebagainya. Ini amalnya Fulan bin Fulan.
Malaikat yang pertama mengatakan, ini amal, kembalikan kepada dia, pukulkan ke wajahnya, karena ini orang yang beramal, dia kotor dengan perbuatan yang dia lakukan, sering menggibah orang muslim. Karena orang sembahyangnya orangnya kada bersih, suka menggibah orang, suka menggunjing orang, membuka aib orang. Sembahyang langit pertama aja kada tembus, ada malaikat menjaga. Oh, ini amal, orangnya tukang gibah. Ini amal, orangnya beramal, ini suka membuka aib orang, kembalikan amal. Nah, oleh karena itu sebelum beramal, Islam Mi'raj memberikan pelajaran, bersihkan hati, isi dengan iman dan ilmu, baru kita melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya amal kita ini bisa tembus ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ada bulan bin bulan lagi beramal dengan amal yang banyak, sembahyang, sedekah, zikir, macam-macam amal bercahaya. Naik malaikat pembawa amal, langit pertama bisa lulus, karena orang ini orang yang bagus, kada bisa menggibah orang, kada bisa menggunjing orang, kada bisa mengaib-aibkan, menjelikkan orang. Lulus di langit pertama. Di langit yang kedua dicegat oleh malaikat penjaga yang kedua. Amal siapa ini? Ini amal fulan bin fulan, ujar malaikat pembawa amal. Kembalikan amal kepada dia, pukulkan amal ini ke wajahnya, karena dia beramal ini tujuannya untuk kesenangan duniawi. Nah, dia beramal bukan untuk akhirat, dia beramal untuk dunia. Dia sembahyang, dia baca Quran agar dapat materi dari manusia. Dia menuntut ilmu, dia mengajar ilmu agar dapat materi dari manusia. Sampai langit kedua dikembalikan lagi amal, kada akan bisa naik. Kenapa? Karena hatinya iradatul hayatid dunia, menghendaki kehidupan dunia. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bulan bin bulan lagi beramal-amal yang banyak, bawa naik oleh malaikat pembawa amal. Langit pertama lulus, orang ini kada suka menggibah, kada suka menggunjing. Langit kedua lulus, karena dia beramal bukan untuk mencari materi dunia. Sampai ke langit yang ketiga, langit yang ketiga, kembalikan amal. Aku kada terima masuk langit yang ketiga. Kenapa? Karena orang yang beramal ini hatinya ada sombong kepada manusia. Orang yang beramal ini sombong. Dia merasa dirinya lebih mulia, dirinya lebih bersih, dirinya lebih takwa dari orang lain. Orang seperti ini beramal, sembahyang, puasa, berzakat, cuma sampai di langit yang ketiga dihentikan oleh malaikat, karena hatinya kada bersih. Ada lagi bulan bin bulan beramal, beribadah, sembahyang, puasa, macam-macam kebaikan. Malaikat pembawa amal naik membawa. Pertama lulus, kedua lulus, ketiga lulus, sampai ke langit keempat ditolak. Ini orang yang beramal, dia ujub. Dia beramal merasa dengan kekuatannya, bukan dengan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia beramal merasa dirinya bisa beramal, dia merasa dirinya kuat beramal, lupa bahwa dia beramal itu karena anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bisa beramal karena hidayah taufik Allah, lupa. Dikembalikan lagi amalnya, cuma sampai di langit yang keempat. Ada lagi pulan bin pulan beramal, beribadah, sebanyak-banyak ibadah. Amalnya pun dibawa naik malaikat penjaga amal sampai langit yang kelima. Lulus pertama, kedua, ketiga, keempat lulus.
yang kelima ditolak. Kenapa ditolak? Aku, kata malaikat penjaga langit yang kelima, menolak ini amal karena orang yang beramal ini dalam hatinya ada hasad, ada iri dengki dengan kaum muslimin dan muslimat. Hatinya ada iri dengki, mental di langit yang kelima. Sia-sia amal perbuatannya, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi fulan bin fulan yang beramal dengan amal yang sangat banyak, dibawa naik oleh malaikat pembawa amal. Satu lulus, langit kedua lulus, langit ketiga lulus, keempat lulus, kelima lulus, keenam dicegat. Aku, kata malaikat langit keenam, kada terima ini amal karena orang ini tidak punya kasih sayang kepada hamba-hamba Allah, tidak kasih sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, kada penyayangan, kada ada rasa kasihan dalam hati. Ada orang kaum muslimin dapat musibah, inya kada kasihan. Ada orang kesusahan, inya kada kasihan, kada peduli. Orang ada musibah, inya kada peduli. Jangan bantu mendoakan aja kada. Ada orang terjadi bala besar melanda kaum muslimin, lihat televisi, ada kejadian banjir besar di Bangladesh, sekian muslim yang wafat. Jangankan kasihan, mendoakan kada. Nah, ini orang kada punya rahmat kepada kaum muslimin. Sampai di langit yang keenam, amalnya gugur. Kemudian fulan bin fulan, amalnya sangat banyak, dibawa naik penjaga oleh malaikat pembawa amal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lulus. Langit yang ketujuh dicegat oleh malaikat. Ana sahibur riya. Aku penjaga langit ketujuh, malaikat yang mengurusi tentang riya. Orang yang beramal ini tidak karena Allah. Kenapa terjadi demikian? Karena orang yang beramal ini tidak membersihkan hatinya sebelum beramal daripada kotoran-kotoran hati yang demikian tadi. Nah, inilah pelajaran yang kita dapat. Kenapa Rasulullah dibedah sebelum Isra Mi'raj, dibersihkan hatinya, ditambah iman, hikmah, supaya beliau bisa tembus kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Naik langit pertama, Jibril mengetuk pintu. Siapa? Jibril. Waman ma'ak, lawan siapa? Ma'i Muhammad, serta ku Muhammad. Lulus. Langit kedua siapa? Muhammad. Lulus. Sampai ke langit yang ketujuh, lulus. Sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa demikian? Karena sudah dibersihkan hati Nabi daripada kotoran-kotoran tersebut. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kita hendak amal kita ini sampai kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan tabulik, bersihkan hati kita sebelum beramal daripada maksiat-maksiat hati tadi. Tambah iman, tambah ilmu. Dengan demikian amal kita ini sampai kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala.